Oke, terima kasih atas recordingnya. Sekali lagi selamat siang buat teman-teman siswa dari SMA Tunas Harapan Bogor. Kita kembali lagi hari ini di pertemuan minggu ketiga ya, minggu ketiga. Materi hari ini akan membahas tentang materi fotografi dasar ya. Kemarin di pertemuan pertama, saya coba review sebentar. Kita sudah menjelaskan terkait materi apa saja yang akan disampaikan di dalam sharing knowledge ini. Lalu kemudian di situ sudah dijelaskan juga tentang materi-materi mingguannya apa saja yang akan dipelajari sampai pada outputnya. Nah, untuk materi hari ini nanti kita akan dibantu oleh teman-teman kakak mahasiswa dari program studi DKV untuk yang akan memberikan materi terkait dengan materi hari ini tentang fotografi. Nah, saya perkenalkan dulu, hari ini kita akan dibimbing oleh Kak Andika ya, Iya, sama Tifa. Mana Tifa? Iya Pak, saya. Oke, baik. Dan nanti dibantu juga teman-teman DKV lainnya. Di sini masih ada beberapa, nanti silakan ada Kamilah juga ya. Dan juga ada Hani juga. Nanti akan bantu teman-teman untuk pemberian materi ataupun sesi tanya jawab nanti pada materi hari ini. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung serahkan materi kedua dari fotografi ini ke Kak Andika, Kak Tifa, dan teman-teman dari program studi DKV lainnya. Silahkan kami serahkan kepada Kak Andika dan Kak Tifa untuk memulai materi fotografi pada hari ini. Iya. Selamat siang teman-teman. Saya Andika yang bakal ngebawain materi buat hari ini. Saya izin share screen ya Pak. Udah bisa? Coba. Bisa. Kelihatan nggak teman-teman? Sudah. Sudah. Ya, sebelumnya kita masuk ke materi anatomi fotografi. Sebelumnya, teman-teman udah ada yang tahu belum sih ke anatomi fotografi itu apa gitu? Teman-teman yang lain semuanya. Belum ada yang tahu ya? Jadi anatomi fotografi itu komponen atau unsur-unsur yang membantu di dalam dunia fotografi. Kita lanjut ke selanjutnya. Di sini ada jenis kamera. Di sini ada jenis kamera yang pertama ada DSLR, Digital Single Lens Reflex. Ini kamera digital yang menggunakan sistem cermin otomatis untuk meneruskan cahaya dari lensa menuju viewfinder. Jadi cahaya yang masuk itu nanti dipantulkan lewat cermin di dalam kamera DSLR. Bentuknya seperti ini gambarannya. Mungkin teman-teman yang lain juga udah nggak asing sih kalau kamera begini ya, DSLR. Tampilannya seperti ini. Kemudian yang kedua tuh ada jenis kamera mirrorless. Jenis kamera mirrorless ini kamera yang pada dasarnya sama seperti kamera DSLR tapi tidak memakai cermin. Jadi dia gambar yang ditangkap langsung diproses menuju screen kameranya. Jadi dia tidak dipantulkan melalui cermin, langsung diolah menjadi gambar. Kemudian di sini ada perbedaan kamera DSLR dan mirrorless ya. Pertama, perbedaan kamera DSLR dan mirrorless itu keunggulan kamera DSLR dulu. Di sini ada kualitas gambar lebih baik karena fitur yang digunakan di dalam kamera DSLR itu lebih lengkap. Dia menggunakan cermin, jadi hasil kualitas gambarnya mungkin lebih baik dan menunjang dunia industri profesional. Rata-rata orang memakainya DSLR. Kemudian fiturnya lebih lengkap. Di sana fitur-fitur seperti manual, otomatis, dan ISO di dalamnya juga memenuhi ya. Kemudian di sini kelemahan kamera DSLR ukurannya lebih besar. Mungkin teman-teman juga udah tahu ya kamera DSLR itu bentuknya besar
Dan banyaknya fitur yang ngebuat kita semua tuh jadi semakin sulit mengerti karena saking banyaknya fitur di sana kayak kita harus ngelajarin satu-satu fitur-fitur yang ada di kamera DSLR. Lanjut ke kamera, keunggulan kamera mirrorless. Teman-teman bisa lihat nggak di sini tuh juga ada kamera mirrorless. Jadi saya sendiri pengguna kamera mirrorless. Di sini karena ada kamera mirrorless mungkin jadi sekalian aja ya. Di sini ada ukuran, kita lihat dari ukurannya di sini lebih compact, kecil, dan bisa dibilang lebih mudah dibawa kemana-mana. Dimasukin tas pun sebenarnya bisa. Dibanding kamera sama kamera DSLR tuh kayak makan tempat banget kalau bawa kamera DSLR mungkin harus bawa tas sendiri. Kemudian di sini review gambarnya lebih akurat karena screen di kamera mirror tuh kecil, jadi pixel-pixelnya itu lebih padat, jadi apa yang gambar yang kita tangkap tuh benar-benar jernih di kamera mirrorless. Kemudian di sini ada fokus dan suara. Karena kamera mirrorless ini udah ada keunggulannya di mana suara yang masuk itu noise-nya bisa ke-reduce sama sistem yang ada di kamera mirrorless. Kalau ngebandingin sama yang sebelumnya saya pakai kamera Canon 600D, di sana ngebandingin suara yang masuk dari kamera DSLR ke kamera ini tuh beda banget. Lebih ke reduce di sini sih. Noise-nya agak hilang di sini. Kemudian di sini ada kamera, kelemahannya baterai yang cepat habis. Saya sebagai user mirrorless ngebandingin sama kamera DSLR tuh rata-rata kamera mirrorless mempunyai baterai kapasitasnya lebih sedikit. Nggak tahu kenapa, mungkin emang dia lebih dipergunakan buat kayak sekedar buat traveling atau ini sih. Tapi sekarang juga udah ada mirrorless yang menunjang dunia industri profesional rata-rata, tapi balik lagi karena baterainya itu cepat habis. Mungkin itu masuk ke dalam kelemahannya kamera mirrorless. Sensor yang riskan. Di sini sebenarnya kameranya ini baru aja rusak. Cuma di sini kalau kalian teman-teman bisa lihat, di sini tuh ada sensor kecil. Sensor kecil ini nih yang bisa buat fokus ke gambar yang kita bidik. Kalau sensornya ini ketutupan tangan, otomatis dia nggak bisa fokus ke gambar yang kita bidik. Jadi kayak hasilnya itu kurang memuaskan jatuhnya. Di sini sensor kalau teman-teman bisa lihat kecil. Ini kalau dinyalain bisa nyala. Cuma screen-nya lagi error. Jadi kayak ada barangnya aja, nggak bisa di-apa-apain. Ini bentukannya begini. Di sini kamera mirrorless tuh masuk ke cermin dipantulin ke viewfinder, nanti diolah di sana. Kalau mirrorless dia masuk langsung ke mesin, dia langsung live ke screen, langsung diolah menjadi gambar. Tampilannya seperti ini. Kemudian ada komponen kamera. Pertama, komponen kamera ada lensa, aparatur atau diafragma, shutter speed, sama light meter. Masuk ke lensa. Di sini lensa itu memfokuskan pantulan cahaya dari objek agar dapat ditangkap oleh sensor film pada kamera. Sederhananya kamera tuh punya 3 tipe lensa ya. Ada wide, standar, atau normal, kemudian ada tele. Lensa wide itu dia bisa nangkep jangkauannya lebih luas ketimbang lensa-lensa yang lainnya. Dia bisa menangkap gambar sesuai apa yang mata kita lihat. Kalau lensa standar itu lensa yang pure bisa kita lihat dari kamera, dan itu pun lensa kit jatuhnya bisa kita mentok 35 sampai 55 mm, itu udah masuknya standar. Kalau lensa tele itu lensa yang lebih dimasukkan ke kategori lensa yang untuk zooming ya. Dia bisa ngezoom sampai sejauh apa tergantung lensa yang kita punya. Rata-rata sih paling 200 mm itu untuk ngezoom kayak gedung atau motret sepak bola rata-rata ya. Lanjut, di sini ada komponen kamera, kemudian ada aparatur. Aparatur ini disebut diafragma dalam lensa untuk mengatur kecerahan gambar. Semakin kecil f yang kita atur, dia semakin terang
dan dia semakin membuat objek di belakang itu lebih ngeblur. Semakin kita naikkan F-nya ke atas, dia semakin gelap, namun fokus yang kita dapat itu semua keseluruhan. Jadi semakin kecil, semakin ngeblur background-nya dan semakin terang cahaya yang masuk. Kalau semakin besar, dia semakin gelap, namun fokus gambar yang kita dapat itu semakin luas. Semua gambar yang ditangkap dari F16 ini bisa kita lihat di sini lebih gelap, semakin ke bawah, di sini lebih terang. Jadi bukaan ini nih F16 semakin kecil, semakin besar ke bawah, karena itu cahaya yang akan masuk ke dalam kamera. Kemudian masuk ke shutter speed. Shutter speed itu kecepatan objek yang kita tangkap di dalam kamera ya. Jadi fungsinya shutter itu menghalangi cahaya masuk ke ruang gelap dalam kamera. Dan yang kedua yang pentingnya itu yang mungkin orang-orang bisa ingat tuh buat mengatur kecepatan buka tirai rana. Maksudnya apa sih? Kayak semakin kita atur tingginya shutter kayak 1/1000 itu semakin objek yang cepat itu semakin ketangkap oleh kamera. Namun cahaya yang masuk semakin gelap. Jadi kalau misalnya kita naikin ke 1000, otomatis dia bisa nangkap objek yang cepat, namun cahaya yang dihasilkan gelap. Kalau kita atur ke kecepatan yang lebih rendah, kita mendapatkan gambar objek yang bergerak itu semakin susah, namun kita mendapatkan cahaya yang lebih terang. Dimana contohnya kayak kita memoto motor lewat atau sepak bola ya contohnya ya. Kalau kita atur ke 1/1000, dia bakal ketangkep gambarnya secara jernih dan gampang jelas dalam layar ya. Kalau misalnya kita atur ke 1/20 untuk objek seperti jalanan orang motor lewat itu, kemungkinan hasilnya akan blur dan cahayanya akan terang. Gimana caranya kalau kita aturnya tuh pakai shutter kecil tuh pakai tripod, karena rata-rata kita shaking sedikit pun pakai shutter kecil tuh gerakannya akan ngebayang di hasil fotonya nanti ya. Seperti itu teman-teman. Kemudian di sini ada light meter. Light meter itu alat mengukur cahaya di kamera. Ini berfungsi untuk memberikan reaksi terhadap intensitas cahaya yang terlihat dari kamera. Jadi tuh misalnya kita screen-nya itu terlalu gelap atau terlalu terang, kita bisa atur di menu ini ya. Jadi di atasnya tombol itu ada suatu tombol yang bisa ngatur kecerahan screen layar. Misalnya kalau kita terlalu terang dari kamera dari matahari, kita bisa atur dari sini kegelapan atau keterangan. Kita bisa ubah-ubah, customize di sini. Nah ya, sekian dan terima kasih. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyain atau ada pertanyaan, boleh langsung aja ditanyain ke sini. Gimana, ada nggak teman-teman pertanyaan? Atau mau langsung kita masuk ke materi selanjutnya aja yang mungkin bakal dibawain Kativa. Halo Kativa. Iya, oke, boleh langsung lanjut aja kali ya. Ya, boleh. Udah share screen-nya. Oke, gimana udah kelihatan? Udah. Dari sini udah kelihatan. Teman-teman udah kelihatan belum? Oke, udah ya. Jadi sebelum masuk ke exposure ini, kita ingat dulu nih sama materi yang sebelumnya. Yang pertama, pas pertemuan pertama. Jadi kan di materi pertemuan pertama itu dijelasin ya, soal definisi fotografi. Definisi fotografi itu proses melukis dengan menggunakan media cahaya. Berarti cahaya di fotografi itu kan penting banget nih. Nah, jadi di fotografi itu ada yang namanya exposure. Exposure sendiri adalah ilmu yang berguna dalam pengambilan gambar dalam fotografi. Nah, exposure adalah banyaknya cahaya yang masuk ke dalam sensor kamera. Banyaknya cahaya yang masuk ini menentukan seberapa terang dan gelapnya gambar. Jadi, kalau misalnya terlalu banyak cahaya yang masuk, maka gambarnya itu akan terlalu terang, dan kalau misalnya cahaya yang masuk itu kurang, gambarnya juga bakalan gelap. Makanya di sini exposure itu harus diatur. Nah, dalam pengaturan exposure itu ada 3 kombinasinya. Yang pertama ISO, yang kedua
aperture, dan yang ketiga itu shutter speed. Nah, pertama kita masuk ke ISO-nya dulu ya. ISO itu singkatan dari International Standard Organization. ISO ini kayak sebuah organisasi internasional yang mengatur standarisasi. Jadi angka-angka yang di sini itu udah ditetapin sama si organisasi itu. Nah, angka-angka ini adalah seberapa sensitifnya kamera terhadap cahaya. Jadi semua kamera itu ISO-nya tuh sama, angka sensitivitas terhadap cahayanya tuh sama. Nah, biasanya nih yang sering dipakai tuh yang warnanya beda di sini nih tuh biasanya angka-angka ISO yang suka dipakai, yang suka dipakai. Nah, angka-angka ini semakin tingginya angka, maka akan semakin besarnya sensitif kamera terhadap cahaya. Jadi misalnya angkanya semakin tinggi, maka cahaya yang masuk tuh juga semakin banyak. Tapi dalam pengambilan ISO ini diatur. Jadi kalau misalnya kalian pakai angka ISO-nya terlalu tinggi, juga nggak bagus buat gambarnya. Gambar yang dihasilkan itu bakalan penuh sama noise. Noise itu tuh kayak yang gambar di samping ini nih, dia kayak agak-agak apa sih, kayak banyak bintik-bintik kayak gitu. Nih kayak gini. Yang di sebelah kiri ini ISO yang benernya, dia pakai ISO normalnya. ISO yang benernya tuh 100. Nah, kan gambarnya kayak bersih gitu kan. Gambarnya bagus. Nah, kalau ISO-nya terlalu tinggi kayak yang dia pakai di sebelah kanan, itu dia pakai 3200. Itu ISO-nya ketinggian banget. Nah, ini tuh dia bakalan ngasih noise ke gambarnya. Nah, kalau ada noise ini bakalan memperburuk si kualitas gambar. Jadi nggak bagus gitu kan, hasilnya beda sama kalau kalian pakai ISO yang benar. Nah, ini biasanya kalau aku dulu pakai 1200 tuh udah kayak tinggi banget gitu. Nah, biasanya kalian pakainya jangan setinggi itu. Gimana caranya kalau misalnya kalian di ruang gelap, tapi kalian pengen gambarnya kelihatan gitu, itu tuh kalian harus pakai lighting tambahan biar si ISO-nya nggak terlalu tinggi dan kalian ngambil gambarnya tuh nggak kebanyakan noise karena kalian pakai ISO terlalu tinggi. Nah, itu kalian pakai lighting tambahan buat si objeknya kelihatan jelas. Yang kedua itu kan ada aperture ya, buat bikin exposure-nya jadi normal, itu kalian harus ngatur aperture-nya juga. Aperture itu adalah bukaan pada lensa yang dilewati cahaya saat masuk ke dalam kamera. Aperture dapat menambah dimensi ke dalam foto dengan mengatur kedalaman bidang. Jadi, di sini semakin besar angka kalian ngatur aperture itu, maka kan semakin kecil bukaannya. Ini kayak di sini kan dia angkanya f11 ya, tapi di gambar ini nih ceritanya aperture-nya ya, bukaan lensanya. Nah, di sini bukaannya kecil banget kan, padahal angkanya besar. Ini yang dimaksudnya. Jadi semakin kecil bukaannya itu malah bikin gambarnya fokus. Terus kayak yang di paling sini kan kayak dia gede gitu kan. Nah, malah bikin si gambarnya itu cuman fokus ke objeknya, tapi nggak ke background-nya. Nah, kalian gimana sih cara ngelihat aperture kalian? Nah, biasanya aperture itu ditandain sama huruf F kayak gini, F5,6 di kamera kalian nih kalau ada kayak gini, ini berarti namanya aperture. Nah, di sini kalian bisa ngatur gimana bukaan yang mau kalian sesuaikan gitu. Nah, yang ketiga itu ada shutter speed. Shutter speed adalah kecepatan rana pada saat kamera kebuka. Di sini itu semakin besar angkanya atau semakin cepat shutter speed, maka akan semakin sedikit cahaya yang masuk. Ini tuh berarti kalau kalian shutter speed-nya gede, gambar kalian tuh makin gelap. Nah, di sini makanya kenapa semua tiga-tiganya yang tadi yang kayak ISO, aperture, sama shutter speed itu harus kalian atur secara berbarengan biar gambar kalian menghasilkan exposure yang normal. Nih, kalau kayak gini kan semakin kecil shutter speed, maka akan semakin banyak cahaya yang masuk. Itu tuh berarti gambar kalian bakalan terang banget. Ya terang banget, jadi kalian juga harus ngatur ISO-nya biar nggak keterangan gimana nih, terus ngatur aperture-nya biar bisa sesuai gimana nih, gitu. Terus gimana sih cara biar kalian tahu exposure kalian tuh udah bener?
Nah, kalian tuh bisa ngelihat dari light meter di kamera. Jadi ini tuh namanya light meter ya, yang kayak gini, itu namanya light meter. Dia bentuknya tuh kayak penggaris. Nah, penggaris ini tuh kalian harus ngelihat. Kalau misalnya kalian udah ngatur tiga-tiganya, kalian lihat ini di tengah belum ya. Kalau misalnya belum di tengah, berarti itu masih ada yang salah. Kalau misalnya kayak dia ke arah yang min ini, berarti foto kalian tuh masih under sebenarnya. Kalau misalnya kalian ke arah yang sebelah kanan, itu kalian tuh masih off, berarti over kebanyakan cahaya yang masuk. Nah, ini kalian harus ngatur dari ISO, aperture, sama shutter speed-nya. Itu kalian atur biar si tandanya ini benar-benar ada di angka 0, biar gambar yang kalian hasilkan juga bagus. Nah, ini contohnya ya. Ini contoh under exposure. Di sini kelihatan kan kayak cahaya yang masuk pada gambar ini tuh sedikit, terus kelihatan kayak gelap. Hasil fotonya tuh gelap. Nah, kalau yang ini normal exposure. Di sini kelihatan kayak cahaya yang masuknya udah sesuai dengan apa yang ada gitu loh. Jadi kalian fotonya di sana gambarnya kayak gini. Nah, hasil yang kalian dapat juga seperti apa yang kalian lihat dengan mata gitu, itu berarti namanya udah normal exposure. Kalau ini over exposure. Di sini kayak kelihatan nggak sih kayak gambarnya tuh terlalu terang gitu, kayak kebanyakan cahaya yang masuk. Nah, ini berarti over exposure kalian masih ada yang salah nih dari 3 tadi. Apa kira-kira yang bikin salahnya? Ini kalian atur-atur. Nah, ini contoh lainnya juga, ini under exposure. Ini waktu itu ini fotonya ada yang di studio gitu, dan kayaknya lighting-nya agak kurang. Yang ini juga, ini normal exposure-nya yang benar kayak gimana, pengaturan di kameranya sama pengaturan di lighting-nya juga. Yang ini over, ini waktu itu ini yang kanan nih foto aku waktu itu, dia ini di luar ruangan, pas lagi terang-terangnya jam 12, harusnya tuh nggak boleh kalau jam 12-an. Jadi kayak ada tuh yang namanya kayak golden hour gitu. Nah, itu tuh kayak jam-jam yang tepat pas buat foto di luar ruangan. Ini yang sebelah kiri tuh, ini nggak terlalu kelihatan sih sebenarnya, tapi yang kiri tuh overexposure sebenarnya. Nah, yang kanan itu normal. Mungkin agak kelihatan under ya, tapi padahal ini normal sebenarnya. Nah, selain exposure, kita juga bakalan bahas white balance. White balance ini itu sama pentingnya sama exposure. Jadi kalau misalnya kalian exposure ada benar, tapi white balance-nya kalian salah ngatur ya, sama aja gitu, kayak bakalan salah juga. Nanti hasil fotonya nggak seperti apa yang pengen kalian sampaikan gitu. Nah, white balance itu memberitahu kamera cahaya apa yang dipotret. Jadi sebenarnya itu nggak semuanya cahaya itu warna putih. Jadi kayak kalau di kamera, jadi kayak kalau di kamera itu mereka nggak bisa deteksi nih udah bener apa belum gitu tuh kalau white balance-nya nggak diatur. Jadi cahaya itu tuh beda-beda, jadi tergantung suhunya. Jadi kalau di sini, kalau dingin itu yang ditangkap kamera, cahayanya tuh berwarna biru kalau misalnya kalian belum ngatur si white balance. Jadi kalau makin dingin tuh warna cahaya yang ditangkap sama kamera itu warnanya biru nih. Sedangkan kalau suhunya tinggi, biasanya itu warnanya bakalan warna ke kuning-kuningan, ke oranye gitu. Nah, di sini nih pentingnya kita harus ngatur white balance. Jadi di pengaturan white balance pada kamera DSLR itu kayak gini. Ada tulisannya biasanya WB. WB tuh singkatan dari white balance. Nah, ini tuh biasanya diatur. Kalau aku biasanya langsung aja di-autoin karena kayak ya udah biar nggak salah. Jadi yang ditangkap tuh langsung tepat. Jadi jangan lupa diatur ya kalau misalnya foto auto white balance-nya diaktifin. Pengaturan white balance di kamera berpengaruh terhadap tingkat suhu pada foto. Ini kayak aku yang dijelasin tadi. Suasana yang diciptakan terpengaruh dari temperatur white balance. Nih, kalau misalnya kalian white balance-nya yang biru gini, kan kayak kelihatannya bakalan kayak suasana-suasana sedih gitu ya. Nah, terus kalau misalnya white balance kalian di warna kuning kayak suhunya tinggi gini kan juga rasanya beda gitu loh, kayak dilihat pas biru kayak sedih-sedih gitu, pas di sini kayak
kesannya gimana, beda gitu kan. Ini makanya white balance tuh penting banget buat diaktifin. Temperatur yang tepat akan menghasilkan foto yang tepat pula. Jadi apa yang kalian ambil itu bakalan sesuai seperti apa yang kalian lihat gitu. Nah ini dia ngatur white balance-nya udah bener nih. Jadi kan kelihatannya kayak nggak ada yang biru-biru berlebihan juga, warna kuningnya juga nggak berlebihan. Oke, sekian dari saya itu materinya. Sekarang kita masuk mungkin ke tugasnya kali ya. Ini masuk ke tugas, kita nggak bikin tugas susah, mungkin ini cuman buat 2 foto dengan objek makanan. Jadi kalian bikin foto apa aja, foto dengan 2 objek makanan, tapi exposure-nya harus normal. Kalian harus ngatur exposure-nya buat normal. Ini kalian bisa pakai kamera juga bisa, pakai handphone juga bisa. Yang penting kalian atur ininya ya. Terus kalau misalnya pakai handphone, mungkin kalau bisa yang apa sih yang bisa diatur ISO-ISO-nya itu loh. Kan sekarang handphone bisa ya. Kalau misalnya nggak bisa juga nggak apa-apa sih. Tapi yang penting exposure-nya udah normal. Jadi nggak terlalu gelap, nggak terlalu terang. Misalnya kalian mau foto di dalam ruangan nih, oh kayaknya kegelapan. Nah kalian pindah, berarti kalian fotonya di luar ruangan. Contoh foto makanan tuh kayak gimana, foto makanan tuh kayak gini, kalian juga bisa ya, ini bisa dikreasiin sekalian aja. Ini kayak gini misalnya. Atau mau dideketin fotonya juga nggak apa-apa, kayak gini. Itu guys. Mungkin biar lebih jelasnya gimana kalau kita nge-review. Tapi nge-review-nya pakai game kali ya, biar jelas. Sebentar. Salah. Sambil nunggu Katifa, ada yang mau nanya? Ada yang masih nggak ngerti? Boleh raise hand. Oh tuh ada tuh yang raise hand. Dari Marcella Oriana. Boleh. Untuk penugasannya, apakah fotonya boleh diedit jika kita tidak tahu nih ISO-nya berapa, tapi menurut kita ini terlalu gelap gitu, boleh diedit nggak, Kak? Mungkin kalau bisa jangan kali ya. Mungkin kayak, kamu fotonya pakai apa? Pakai HP, Kak. Oke. Misalnya terlalu gelap gitu. Kalau misalnya terlalu gelap banget gitu jangan diedit ya. Tapi kalau misalnya kayak gelapnya sedikit doang, cuma mau benerin dikit doang itu nggak apa-apa. Mungkin karena HP susah kan yang lihat ISO-nya juga. Jadi kalau misalnya kamu fotonya gelap banget, berarti kamu pindah lokasi aja, cari ke tempat yang terang gitu ya. Atau enggak nanti kamu fotonya dari luar ruangan, kalau misalnya kayak jam 10-an, itu biasanya cahaya mataharinya bagus. Nah itu mungkin bisa kamu manfaatin buat ngambil foto kamu begitu. Nah sih diusahain kalau bisa nggak usah diedit dulu. Soalnya nanti materi edit ada lagi di akhir pertemuan. Mungkin ada yang mau nanya lagi bagi teman-teman? Boleh di chat, boleh raise hand juga. Mungkin boleh dilanjutin kali ya, Kak Tifa, ke games. Oke. Di sini gamesnya tentang nebak exposure ya. Jadi ini masih berhubungan kan sama yang materi yang tadi aku sampaikan. Aku ganti. Aturan mainnya ini pakai sistem cepat-cepatan ya. Jadi kalian hanya perlu menjawab gambar mana yang exposure-nya benar.
Soalnya yang ditampilin cuma 5 detik. Jadi nanti bakalan aku hitung sampai 5. Terus kalian yang bisa jawab langsung raise hand. Nanti aku tunjuk, terus kalian harus langsung ngomong ya kalau misalnya nggak bisa diganti sama yang lain. Oke? Gimana Ya? udah siap kan teman-teman? Udah ngerti kan? Oke. 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 Udah dimulai, Kak. Oke, mulai ya. 1, 2, 3. Oke. Nomor 2, Kak. Nomor 2 ya. Coba lihat jawabannya. Ya, benar. Wih. Yang kedua. 1, 2, 3, 4, 5. Ayo, yang mana? Gini. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang mau raise hand? Ayo Mau guys. ulang. Apa mau ulang? Nomor 2, Kak. Coba ya lihat. Salah guys. Dia yang benar itu nomor 3. Nih coba ya. Yang ini tuh yang nomor 2 itu, yang tadi kamu sebut itu under termasuknya. Kenapa? Soalnya dia di sini tuh kayak gelap banget. Yang di bagian di akar-akarnya tuh kayak gelap banget. Yang benar itu nomor 3. Soalnya dia kayak ya udah pas. Tuh ada yang ngechat tuh Kak, katanya pengen jawab tapi takut salah. Nggak apa-apa, jawab aja. Nggak Kan kita apa-apa. buat seru-seruan yang games ini. Dapat GoPay nggak, Kak, tuh? Oh, mungkin nanti akhir pertemuan kali ya, yang selalu menang kita kasih hadiah kali ya. Yang selalu kelihatan kali ya. Iya, yang aktif mungkin ya. Gitu. Ditunggu ya, Kak. Boleh ditungguin aja. Tungguin aja. Oke, yang selanjutnya nih ya. Nggak apa-apa kalau nggak salah, nggak apa-apa. Malah sekalian belajar kan, biar kalian nanti tugasnya juga ngerti nih. Punya aku udah normal belum? 1, 2, 3. Oke, siapa duluan tuh? Banyak tuh. Waduh. Terus dulu. Marcella duluan tuh ya? Apa Charles ya? Charles duluan, Kak. Oh, Charles Iya, duluan. maaf. Yuk. Oke, coba yuk. Jawabannya apa? Apa Charles? 1. Jeng. Satu. Apa nih? Ya, benar. Yeay. Oke, udah ngerti ya. Oke, soal selanjutnya. 1, 2, ini nggak mau. 3. Oke. Ya, Nomor 2, Kak. nomor 2. Belum ganti lagi. Ya, benar. Nomor 2. Ih. Ayo coba. Soal selanjutnya nih ya. Mulai. 1, 2, 3. Oke, siapa duluan tadi? Belum diganti. Charles duluan ya, Charles duluan nggak sih? Iya ya, di urutannya Charles duluan. 3. 3. Ya, bener. Iya, lihat. Bener-bener. Bener. Oke, jadi nggak sih? Udah selesai, guys. Mungkin sekian materi yang bisa aku berikan, aku sama Kak Dika berikan hari ini. Semuanya dibalikin ke Faratna. Silakan Faratna. Ya, terima kasih. Udah lagi nih. Jadi tugasnya dikumpul kapan? Tifa. Pertemuannya 2 minggu lagi ya? Berarti 2 minggu sih, Pak. 2 minggu dari pertemuan hari ini sih Pak. Iya, Pak. Rencananya. Nah, Jadi untuk kan- link pengumpulan tugasnya bagaimana nanti teman-teman siswa? Nanti linknya dikasih tahu di grup ya. Iya, link Grup ya? pengumpulannya. Iya. Iya, Pak. Baik. Teman-teman sebelumnya udah pada join grup belum? Udah semua kayaknya. Udah ya? Apa ada yang belum? Aku belum, Kak. Ada yang belum? Iya.
Oke, Nanti share aku aja di bantu chat share. ini ya. Iya. Ya, nanti kita share di room chat ini untuk link WhatsApp grupnya ya, untuk teman-teman yang belum masuk ke join grup WA. Oke, dari kakak-kakak yang lain ada tambahan dari Ani, Nurinda, siapa lagi yang hadir? Kamila tuh, ada yang mau ditambahkan lagi? Maaf Pak, aku mau nambahin Pak, boleh? Silakan, Kamila. Aku mau nambahin boleh Pak? Ya, Aku ada sedikit tips nih buat teman-teman soal cahaya. Kalau mau mulai foto, kalian bisa mulai dari jam 7 sampai jam 10. Kalau jam 11 sampai jam 2 itu matahari terlalu terik. Biasanya nanti di foto cahayanya suka mantul ke kamera lagi. Terus juga kan panas kan. Nanti kalian cepet capeknya pas foto. Terus mulai dari jam 5 sampai malam itu biasanya udah mulai susah fotonya karena cahaya matahari udah mulai nggak ada kan, udah mulai gelap. Jadi kira itu sih saran aku dari jam 7 sampai jam 9 atau 10, terus mulai lagi dari jam 3 sampai jam 4. Iya, terima kasih. ya sama-sama. Ini tugasnya outdoor ya? Untuk Iya, tugasnya Pak. Masih pakai penggunaan cahaya matahari aja dulu. barangnya bebas atau landscape? Objeknya makanan tadi. Makanan. Oke, baik. Udah jelas ya untuk teman-teman dari SMK Tunas Harapan untuk brief tugasnya ya. Maaf Pak, dipotong sebentar. Itu untuk yang belum masuk grup bisa lihat link yang di chat ya, udah di-share sama Afifah. Oke, terima kasih sudah diingatkan. Baik, kalau tidak ada lagi yang disampaikan atau dari teman-teman, jika tidak ada lagi pertanyaan sebelum saya tutup, mungkin dari Pak Ari ada yang mau disampaikan terlebih dahulu. Silakan Pak Ari. Pak Ari, jika ada yang mau disampaikan sebelum kami tutup pertemuan hari ini. Masih ke mute, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ratno dan teman-teman pelatih atas materi hari ini. Siswa juga, terima kasih. Walaupun memang harusnya praktek langsung ya, tapi memang karena kita juga pasti menggunakan apa namanya ya, apa yang ada, apa yang dipunya gitu. Tadi terima kasih kakak, bukan hanya gunakan DSLR, tapi bisa juga dengan HP, dengan cara memoto dengan HP juga bisa membantu siswa. Harapannya memang nanti siswa mencoba tahu bagaimana trik-triknya kalau tidak ada pengaturan kalau di HP ya, pengaturan di HP kira-kira bagaimana. Terus saya juga biasanya pengguna foto lewat HP, semoga bisa ikut belajar. Jadi sangat terima kasih atas materi yang diberikan hari ini, semoga sangat berguna untuk kami. Di Baik. pertemuan berikutnya teman-teman ingat akan dengan video editing master. Iya, Ya Pak. betul. Ratno ya. Baik, terima kasih Pak Ari. Terima kasih sekali lagi Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak Ari. Terima kasih. Terima kasih buat semua, buat teman-teman di SMK Tunas Harapan, juga buat Pak Ari, juga buat teman-teman kakak-kakak dari program studi DKV UPJ ya yang sudah berbagi ilmu tentang fotografi. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan di WhatsApp group ya. Nanti kakak kelas bisa menjawabnya langsung terkait materi tadi yang disampaikan. Kalau lupa atau masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan nanti lewat WhatsApp group. Baik, terima kasih juga buat tim dari marketing UPJ ya, ada perwakilan Mbak Dita ya yang hadir di sini. Baik, dengan begitu pertemuan untuk hari ini untuk materi fotografi dasar minggu ketiga ya, saya rasa cukup. Dan sekali lagi terima kasih buat semuanya, sehat terus, jaga kesehatan. Sampai jumpa minggu
depan. Selamat siang, sehat terus. Mari, terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih teman-teman semuanya. Ya, Jangan lupa Terima kasih diikuti ya. teman-teman. Ini Richard, Rihe, Jabrina, Vale, Ferdian, Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Makasih Kak. Pamit ya Kak. Ya.